Kalau kita lihat di e-learning ya. Nah, eh, sedikit saya singgung tentang apa yang sudah kita pelajari, terutama adalah di Indonesia ya, atau di Nusantara tepatnya. Karena kalau kita mempelajari sejarah biasanya lebih kepada wilayah. Nah, kalau Indonesia itu merupakan negara, tapi kalau Nusantara itu lebih kepada lokasi atau tempat. Ada 3 tahap yang sudah kita pelajari di Nusantara. Yang pertama itu adalah apa yang kita sebut dengan pendidikan klasik ya. Di mana pendidikan klasik ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah eh, masa purba. Kemudian yang kedua itu adalah pengaruh dari Hindu-Buddha. Apa yang membedakan antara masa purba dengan pengaruh Hindu-Buddha? Itu adalah bahwa untuk masa purba ini batasnya ya, batasnya dengan pengaruh Hindu-Buddha itu adalah sekitar abad ke-5 Masehi ya. Sebelum abad ke-5 Masehi, maka itu disebut dengan masa purba ya, atau prasejarah. Itu karena indikatornya itu adalah sebelum mengenal tulisan. Nah, tetapi bekas-bekas dari pendidikan masa prasejarah itu masih bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Baik itu di bidang tata nilai, keagamaan, keterampilan, ataupun yang berkaitan dengan pengetahuan, ya, terutama pengetahuan dalam hal pekerjaan, di dalam hal menjaga kesehatan dan sebagainya. Sedangkan pengaruh Hindu-Buddha itu berarti adalah setelah abad ke-5 Masehi, yang indikatornya itu adalah uh, penyebaran agama Hindu-Buddha, yang tentu saja di sana ada banyak tata nilai, keterampilan, dan juga pengetahuan. Lalu bagian yang kedua kita sudah mempelajari tentang zaman penyebaran Islam, yang kalau dilihat dari definisinya itu sebetulnya sudah ada sejak abad ke-7 ya, tepatnya itu adalah setelah ya, pada masa Sriwijaya, tetapi di sini yang paling dominan itu adalah sekitar abad ke-13 ya, di mana ada model pendidikan eh, masjid, ada pendidikan surau gitu kalau di Sumatera, kemudian ada pendidikan pesantren dengan beberapa produk budaya yang hasil akulturasi dari Nusantara dengan Arabia atau dengan eh, benua apa namanya dunia yang lain ya, di Arabia ataupun di India dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kemarin kita pelajari itu adalah di zaman kolonial ya. Sebenarnya di sini ada beberapa tahapan. Itu adalah di baik itu Spanyol, Portugis, ya Belanda sampai dengan Jepang, tetapi secara keseluruhan itu memiliki watak, ya, memiliki kesamaan visi, yaitu mereka lebih menekankan kepada bagaimana budaya ya yang mereka miliki itu disebarluaskan ya ke masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah kaitannya dengan penyebaran agama. Baru kemudian yang ketiga itu ada misi ya, atau ada tujuan-tujuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu pun juga dalam rangka untuk memperluas ya misi mereka dan juga menguatkan ya. Jadi itu yang tidak bisa kita lepaskan. Nah, oleh karena itu maka di sini saya sedikit nanti akan menerangkan tentang pendidikan pada masa kemerdekaan, itu yang secara umum dibagi menjadi Orde Lama, Orde Baru, ya kemudian juga di sini ada pasca reformasi. Nah, setelah ini saya akan membuka apa yang saya tulis di akhir dari bab ini adalah textbook ya, textbook secara pendidikan. Nah, karena itu saya akan langsung saja nge-share di sini apa yang saya share di apa yang saya tulis dan kemudian saya share di buku itu ya. Ya, judulnya itu adalah textbook
ya, textbook sejarah pendidikan. Nah, bentar. Nah, sudah bisa dilihat ya, textbook sejarah pendidikan. Nah, ini saya tunjukkan yang awal saja dulu ya, sejarah pendidikan di sini. Saya tulis di sini. Nah, kemudian di sini ada sekian bab itu, ya. Ada sekian bab, ya. Ada pendahuluan, ya. Kemudian untuk bab 2 dan seterusnya ini hampir sama dengan pembahasan yang sudah kita apa namanya lalui, ya, baik itu di e-learning ataupun di diskusi-diskusi kelompok, baik sebelum UTS ataupun setelah UTS. Nah, nanti saya akan menerangkan di sini, ya, di akhir dari apa namanya tahapan sejarah pendidikan, terutama yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit menyinggung tentang yang ada di pendahuluan, ya, yang ada di pendahuluan. Nah, tentang pengertian ruang lingkup, nah ini saya kira sudah saya sampaikan. Yang belum itu adalah ini, ya, nah, di sini. Bisa melihat semua ya, kelihatan, Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Ya. Baik ya, ini penting karena ini hubungannya dengan bagaimana kita mempelajari suatu ilmu. Setiap mempelajari suatu ilmu itu ada yang disebut dengan metode. Ada pendekatan, ada metode. Mana yang lebih dulu ya? Pendekatan lebih dulu, baru kemudian metode. Ya, itu lebih bersifat apa namanya teknis. Tapi kalau pendekatan itu lebih bersifat umum. Ya. Nah, dalam pelajari sejarah itu ada yang disebut dengan pendekatan kronologis. Ya. Ibaratnya kalau kita mempelajari SKI ya di mata kuliah atau mata pelajaran dulu waktu di apa sekolah menengah itu kan urut ya, urut kejadian waktu ya. Kita mempelajari sejarah Nabi, kemudian sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian mempelajari Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu kita sebut dengan pendekatan kronologi. Jadi urut berdasarkan waktu. Nah, itu biasanya lebih enak ya. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, maka nanti kita bisa mengira-ngira suatu kejadian itu kira-kira sebelum suatu kejadian yang lain atau setelah kejadian yang lain, itu bisa kita lihat. Misalnya kalau di Indonesia juga demikian ya. Presiden-presiden setelah masa reformasi itu kan jelas ya siapa yang awal itu. Nah, maka di situ misalnya ada Habibie, ada Gus Dur, ada Megawati, ada apa SBY, ya, dan seterusnya, itu namanya kronologi. Yang kedua itu adalah pendekatan tematik. Jadi kalau pendekatan tematik itu tidak melihat urutan kejadian, tetapi apa yang penting. Apa misalnya kalau di dalam Al-Quran itu ada sejarah, tetapi sejarahnya tidak urut ya, tidak urut berdasarkan waktu, misalnya urut mulai dari Nabi Adam, baru kemudian Nabi Nuh, ini tidak seperti itu ya. Cerita-cerita dalam Al-Quran itu adalah bersifat tematik. Temanya tentang apa? Misalnya temanya tentang ketauhidan ya. Nah, itu nanti dari beberapa nabi yang bisa berbeda waktunya itu dimunculkan sekalian. Misalnya kalau sejarah itu tematik. Tematiknya apa? Misalnya perang. Maka di situ perang bisa terjadi di masa-masa awal, itu bisa di masa-masa pertengahan atau di masa modern sekarang ini. Kemudian mungkin juga di situ ada tema eh, pemberontakan, ya, ada tema apa pendidikan, ada tema-tema kesehatan. Nah, itu kesehatan bisa terjadi dulu, sekarang, ataupun yang antara dulu dan sekarang. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pendekatan tokoh, ya. Kalau pendekatan tokoh ini lebih menekankan kepada tokoh-tokoh yang dikaji. Misalnya kita ingin melihat dalam sejarah itu tokohnya adalah tokoh yang berpaham apa.
misalnya berpaham komunisme, nah itu siapa saja tokohnya. Lalu ada ideologi liberalisme, siapa saja tokohnya, pendekatan tokoh seperti itu. Ya. Lalu ada pendekatan sosial budaya. Nah, itu berarti kita melihat aspek seni, ya secara seni, ya seni saja nanti bisa itu tidak urut waktunya. Politik saja, nanti politik itu juga bermacam-macam dari aliran politiknya. Nah, kemudian yang campuran ya perbandingan antara zaman antara tokoh ini dengan tokoh yang lain ya, atau antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain dan seterusnya. Nah, lalu metode ya, cara mempelajari sejarah itu antara lain adalah dengan urutannya heuristik ya. Jadi harus dikumpulkan sumber dulu, tidak langsung ditulis. Jadi kalau kita mau menulis buku sejarah, maka sumbernya ini harus harus jelas ya. Dari mana sumbernya itu? Bisa berupa sumber-sumber primer, bisa sumber-sumber sekunder ya. Apa itu sumber-sumber primer? Ya, sumber-sumber primer berarti adalah sumber yang memang itu awal mula bukti itu ada. Ya, contohnya kalau kita melihat beberapa peninggalan karya Wali Songo, misalnya di situ ada tulisan ya di batu dan sebagainya, maka itu disebut dengan eh, sumber primer kalau itu adalah hasil karya dari Wali Songo. Tapi kalau kemudian kalau ada buku, nah buku itu ditulis oleh orang yang dia mengkaji dari sumber primer itu kemudian diulas ya, dianalisis, maka itu masuk dalam sumber sekunder ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kritik. Apa yang dimaksud dengan kritik di sini? Yang dimaksud dengan kritik itu bukan kok menjelekkan, itu bukan ya, mencari kesalahan bukan seperti itu. Yang dimaksud kritik di sini adalah melihat apakah itu ada hal-hal yang eh, bertentangan dengan bertentangan dengan aspek-aspek kebenaran ilmiah ya, baik itu eksternal ataupun internal ya. Kalau eksternal itu ya itu berarti dibandingkan antara sumber itu dengan sumber yang lain. Contohnya ya, di situ ada suatu batu nisan yang bertuliskan Arab. Nah, itu apakah sumber itu betul apa enggak? Ya, sahih apa enggak? Maka dibandingkan dengan yang lain. Misalnya, batu itu dilihat dibuat kira-kira tahun berapa tulisannya itu. Nah, itu dilakukan penelitian. Ya, batunya itu dibandingkan dengan batu yang lain. Kira-kira batu itu dari mana? Di tempat itu, misalnya kalau di Sumatera, ya. Apakah betul bahwa batu itu berasal dari Arab? Jangan-jangan itu adalah batu yang sudah ada di sana, ya, diakoni ya dari Arab misalnya. Itu bisa kritik internal, ya berarti isinya, ya isi dari tulisannya itu apakah betul informasi yang ada di sana? Nah itu antara satu kata dengan kata yang lain itu bisa dilihat bahasanya. Kira-kira waktu itu betul enggak orang menggunakan gaya bahasa seperti itu. Ya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi itu apa? Yaitu penafsiran, pemaknaan. Kira-kira dengan adanya tulisan di batu nisan itu artinya apa? Lalu orang menafsirkan berarti zaman dulu tahun 700 sekian sudah ada eh, penyiaran atau penyebaran agama Islam di Sumatera ya, di makam tinggi itu misalnya dengan bukti-bukti yang tadi itu ada makam yang bertuliskan Arab ya. Contohnya seperti itu. Baru kemudian ditulis ya, historiografi itu berarti adalah membuat penggambaran deskripsi. Nah, itu yang terakhir. Nah, kemudian nanti ada analisis dan seterusnya seperti biasanya kita mungkin sudah paham tentang
analisis. Mungkin sudah tahu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Sudah paham ya? Sudah Pak. Ya, kalau kuantitatif apa? Kuantitatif itu berhubungan dengan angka-angka. Angka-angka. Nah, ini nanti larinya ke statistik. Sudah disampaikan ya statistik ya. Sudah Sudah. eh, dicoba, dipraktekkan. Sudah Pak. Nah, ya itu. Kemudian yang kedua kualitatif. Nah, ini yang nanti banyak analisis-analisis perbandingan, ya, penafsiran-penafsiran. Nah, itu kedua-duanya kita harus dikuasai. Itu saya kira bagian pertama yang perlu saya sampaikan. Lalu langsung aja ini sampai pada bagian yang terakhir, ya. Nah, ini apa yang nah ini ya. Ini saya tidak ingin menyampaikan membaca ini, tetapi saya ringkas begini aja ya. Eh, Secara umum dibagi menjadi tiga ya masa kemerdekaan kita. Yang pertama itu adalah masa Orde Lama, yang kedua Orde Baru, yang kemudian yang ketiga adalah Orde Reformasi. Meskipun itu belum diakui secara resmi sebagai periode terakhir ya, tetapi yang banyak itu adalah Orla ya dan Orba. Nah, untuk masa Orla itu memang di sini apa yang diutamakan waktu itu setelah kita merdeka itu kan persatuan ya. Jangan sampai nanti kembali kepada masa eh, awal ya, yaitu apa? Ada ini apa namanya? Ada kecenderungan untuk memisahkan dari NKRI. Oleh karena itu maka pendidikan sebagai alat nation building untuk persatuan. Nah, oleh karena itu maka yang pertama itu ya dalam sistem pendidikan nasional itu tahun 46 itu adalah seperti ini setelah merdeka itu. Nah, di sini kalau misalnya dikaitkan dengan pendidikan agama, sesungguhnya pendidikan agama waktu itu sudah di, diperjelas artinya apa? Dalam sistem pendidikan nasional ini, pendidikan agama Islam itu sudah secara resmi ya diberlakukan, berbeda dengan sebelumnya yaitu pada masa kolonial yang kemarin kita pelajari bahwa pada masa kolonial itu tidak ada pelajaran agama khususnya adalah agama Islam ya waktu itu hanya agama apa namanya Nasrani. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia jelas ini menjadi salah satu identitas penting karena sebelumnya itu tidak begitu jelas ya tentang bahasa Indonesia ini ya. Nah, lalu apa yang menjadi apa namanya? Menjadi masalah di sini ya untuk masa Orla ini itu ini di sini ya pengaruh ideologi komunis. Saya perjelas saja di sini ya. Nah, pengaruh ideologi komunis. Jadi sesungguhnya kalau di awal kemerdekaan kita sebenarnya sudah bagus, tetapi ada kendala yaitu seperti halnya di awal-awal dari kemerdekaan kita itu kan memang ada ideologi yang mungkin dianggap agak kurang pantas waktu itu adalah komunisme. Tetapi memang kalau kita lihat dalam perkembangan politik, waktu itu memang ada partai yang secara resmi diakui oleh negara yaitu yang disebut dengan Partai Komunisme Indonesia. Nah, ini yang mungkin bagi kita itu bisa dianggap aneh kok bisa, ya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Ya. Lalu ada masalah yang berkaitan dengan beberapa hal, apa SDM. Kenapa ini menjadi masalah? Ya, karena pada masa kolonial pendidikan kita sangat elitis dan sangat sedikit ya mencetak guru-guru. Padahal setelah merdeka kita hampir seluruh kabupaten kota di se-Indonesia ini didirikan lembaga pendidikan oleh pemerintah, baik itu di tingkat pendidikan dasar ataupun menengah, otomatis ini menjadi masalah. Lalu ini juga ya fasilitas ya, sebagaimana kemarin kita lihat bahwa
bangunan-bangunan pendidikan di tingkat dasar ataupun menengah ini masih banyak yang peninggalan dari kolonial. Ya. Kemudian ini juga pada akhirnya berdampak pada ketidakmerataan ya, terutama di sini di daerah-daerah terpencil ya bagi anak-anak perempuan dalam menempuh pendidikan. Nah ini beberapa hal yang sudah langsung kita menginjak pada masa Orde Baru ya. Ini batasannya seperti ini 66 sampai dengan 98. Salah satu di antara kebijakan awal dari Orde Baru itu adalah sentralisasi sistem pendidikan. Kenapa ini dilakukan? Karena waktu itu ada kecenderungan untuk masing-masing daerah, ya, baik itu yang ada di Jawa, Sumatera, ataupun yang di Indonesia Timur itu ada kecenderungan untuk masih eh, berorientasi pada kedaerahan, ya. Meskipun tadi di awal itu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan digalakkan, tetapi masih belum bisa. Oleh karena itu maka ini di sentralisasi. Jadi kalau sentralisasi itu apa artinya adalah kurikulum sangat ketat ya diatur dari pusat ya. Kemudian dalam rangka pemerataan maka ada istilah wajar ya, wajar 6 tahun, wajib belajar 6 tahun, kemudian di akhir masa Orde Baru itu di awal reformasi bukan lagi wajar 6 tahun tetapi wajar 9 tahun ya, wajar 9 tahun ya, berarti mulai dari apa namanya sampai dengan SMP ya, sampai dengan SMP. Sekarang ini kita masih wajar 9 tahun. Artinya apa? Pemerintah memberikan layanan pendidikan itu hanya sampai dengan SMP. Artinya itu apa? Gratis ya. Kalau SMA belum gratis karena apa? Wajarnya masih 9 tahun. Kemudian ada dulu kita ingat ya ada yang disebut penataran P4 itu kalau di mata pelajaran itu adalah mata pelajaran PMP ya, lalu sekarang itu adalah PKN ya, kemudian berubah menjadi PPKN, kembali lagi ke PKN ya. Sekarang masih ada yang menginginkan supaya tetap di sekolah-sekolah diberi pelajaran apa namanya agama Islam, diberi pelajaran apa namanya itu Pancasila disendirikan ya, tidak jadi satu dengan ini. Tetapi nanti akan kita ketahui untuk agama itu sampai sekarang masih menjadi masalah ya, karena di saat sekarang ini nama dari pelajaran agama itu masih ada tambahannya agama dan budi pekerti ya, agama Islam dan budi pekerti dan begitu seterusnya, agama Kristen, agama Katolik dan seterusnya. Bahkan nanti ketika kita lihat di buku ya, buku pelajaran yang sekarang di kurikulum Merdeka itu yang dilihat di kementerian itu ada yang disebut dengan pelajaran kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebetulnya warisan masa lalu itu masih bisa kita jumpai sekarang hubungannya dengan masalah agama dan tentu saja adalah pendidikan agama. Pengembangan perguruan tinggi, nah ini sebagaimana yang kita lihat sekarang, nah itu lalu ada muncul sertifikasi, ya sertifikasi ini di akhir dari masa Orde Baru, ya sekitar tahun 96 ya, tetapi realisasinya yang terbanyak itu di masa setelah reformasi, ya. Sebetulnya dulu inginnya itu dengan sertifikasi ini menjadi memiliki kompetensi yang apa? Yang canggih begitu, yang luar biasa, tetapi karena ini masif ya, masif itu banyak ya yang
mengikuti, maka ini kemudian dari berbagai cara ya akhirnya ini menjadi semua seperti itu ya, semua seperti itu. Yang gagasan awalnya sebetulnya adalah pendanaan itu untuk meningkatkan kompetensi. Jadi tidak langsung diberikan begitu ya, tetapi diberikan untuk kegiatan ya. Untuk kegiatan seperti yang nanti akan kita ketahui ya, yang apa itu BOS ya. Sudah tahu ya BOS ya. Apa itu? Yang diberikan ke sekolah-sekolah itu loh, dana BOS. Ya, bantuan Pak Ya. dari pemerintah Untuk apa itu? Tujuannya apa itu? untuk apa ya waktu itu ya? Pemberian buku gratis kalau nggak salah Ya. Pak Bos. BOS itu sebetulnya maksud awalnya itu adalah untuk meningkatkan mutu kegiatan. Mutu kegiatan. Jadi misalnya siswa diajak ke suatu tempat ya wisata, edukasi kemana begitu ya, atau di sekolah bisa juga di luar sekolah. Tetapi untuk kegiatan operasional dari kegiatan itu, itulah yang kemudian dibantu oleh pemerintah dalam bentuk BOS. Tetapi kalau kita lihat sekarang itu bisa berbeda-beda. Bahkan kalau di beberapa tempat, misalnya kalau di Madura, di daerah apa namanya pedalaman Sumeneb, Pamekasan dan sebagainya banyak yang tidak dimanfaatkan untuk itu, tapi dipakai untuk apa menggaji guru. Ya, alasannya karena apa? Karena tidak ada SPP, jadi karena siswa itu tidak bayar SPP, maka itu digunakan. Nah itu tentu saja adalah eh, apa? Tidak sesuai, tidak seharusnya seperti itu. Tentu di sini kemudian ada masalah-masalah. Ada masalah kesenjangan kualitas. Ya, apa ini yang dimaksud dengan kesenjangan kualitas adalah antara ini Jawa dengan luar Jawa. Jadi kalau kita lihat peta pendidikan itu Jawa itu ada dua warna itu ya, ada warna hijau dan kuning. Jawa hijau itu adalah daerah yang pendidikannya sudah maju, kuning masih belum. Lalu kalau luar Jawa kebanyakan merah. Artinya apa? Kalau anak di luar Jawa itu dianggap anak apa istilahnya paling pinter di kelas itu ya, ranking satu begitu. Nanti kalau dia pindah ke Jawa, nanti dia ranking satu dari belakang. Nah itu contohnya seperti itu ya. Indoktrinasi ideologi ya ini Pancasila, kemudian partisipasi siswa dalam politik. Dan itu saja ini memang tidak apa namanya dikehendaki. Lalu yang terakhir pada masa reformasi, nah, Undang-Undang Pendidikan, ya tahun 99, kemudian ada Undang-Undang eh, apa namanya tahun 2003, ya nomor 20 tahun 2003, nanti silakan bisa dibaca. Kemudian ada KBK ya 2004, kurikulum 13 ya. Kemudian sekarang ini adalah yang disebut dengan kurikulum Merdeka, dan oleh menteri yang baru katanya nanti akan direvisi ya. Mungkin namanya masih tetap kurikulum Merdeka, bisa juga menggunakan istilah yang sama dengan kurikulum yang berlaku di perguruan tinggi, yang berlaku di apa namanya dulu di awal, yaitu yang disebut dengan Kurnas Kurikulum Nasional. Jadi di sini ada perubahan-perubahan di dalam kurikulum. Ini tentu saja memiliki referensi yang kalau di KPK lebih menekankan pada kompetensi, aspek keterampilan, karena menganggap dulu itu kita masih kurang. Lalu kurikulum 13 sebetulnya maksudnya itu adalah merampingkan supaya materi tidak terlalu banyak, tetapi kenyataannya tetap saja mata pelajaran itu banyak. Kenapa mata pelajaran kok banyak di dalam sekolah, di dalam kurikulum sekolah? Karena memang guru yang disediakan itu ya sejumlah mata pelajaran itu. Tidak bisa kalau misalnya guru IPA itu mengajar semuanya, tidak bisa, dia hanya bisa mengajar biologi. Karena dia lulusan dari perguruan tinggi, nanti prodinya biologi, ya dia tidak bisa mengajar fisika. Nah itu masalahnya seperti itu.
ini yang kita lihat sampai dengan sekarang ya. Nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan, nah ini ada masalah-masalah yang masih berkaitan dengan kesenjangan, baik itu antar daerah ataupun apa namanya antar lembaga pendidikan ya, mulai dari yang paling murah sampai dengan yang paling mahal itu bisa kita dapati, mulai dari yang gratis ya, bahkan ada sekolah yang eh, menerima murid itu nanti dapat seragam dan seterusnya, diiming-iming seperti itu supaya dapat murid. Nah itu ada sekolah yang sampai menolak-nolak murid ya, harus inden sampai, kemarin saya lihat itu di Gresik itu sampai 3 tahun. Jadi anak untuk daftar SD tahun 2027, nah indennya itu sekarang. Berapa tahun lagi itu? 3 tahun lagi itu indennya sekarang. Nah itu ada yang seperti itu. Kualitas guru, nah ini kemarin yang kita lihat dalam pidato Prabowo itu ada apa yang disampaikan itu adalah ini apa namanya, meningkatkan sampai 1 kali gaji katanya seperti itu. Saya kira itu beberapa hal yang apa namanya bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti kalau ada hal yang kurang disampaikan di e-learning karena ini waktunya sudah tinggal 1 menit ya. Lalu untuk UAS-nya ya, nanti saya sampaikan di grup untuk lebih jelasnya. Jangan lupa tugas-tugas individu yang belum disampaikan atau yang belum dipenuhi. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima Terima kasih, Pak.